2 muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan kelas 3 muatan pelajaran PKN. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik ya. Nah, kalian pasti bingung, kenapa kelas 2 dengan kelas 3 digabung? Tahu nggak? Ada yang tahu? Tidak ya? Nah, karena guru kelas 3 sedang berhalangan, jadi kalian belajar dengan tertib ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Doa dimulai. Untuk kelas 2, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Zakia. Ya, kenapa Zakia? Sakit. Semoga Zakia diberi kesembuhan ya, agar bisa sekolah kembali bersama kita belajar di sini. Untuk kelas 3 ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Apa dengan Upa? Sakit juga. Nah, Upa. Semoga cepat sembuh juga ya untuk Upa. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dari kata santun, maaf dan tolong. Ada yang tahu lagunya? Tahu tak lagunya? Tahu. Kalau tahu kita bernyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kalau ingin Dibantu bilang apa? Tolong. Kalau ingin dibantu bilang apa? Tolong. Kalau ingin dibantu, apa yang kau katakan? Kalau ingin dibantu bilang apa? Tolong. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau berbuat salah, apa yang kau katakan? Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Iya, bagus ya anak-anak ibu bisa semua bernyanyi. 2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat memahami ungkapan permintaan kata santun dari kata maaf dan tolong. Yang kedua, siswa dapat mengucapkan permintaan maaf dan tolong. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan permintaan maaf dan tolong di dalam kelas bersama teman. Nah, selanjutnya coba kalian buka buku halaman 50. Di situ ada teks bacaan tentang kata santun permintaan maaf dan tolong. Setelah itu, kalian mempraktekkannya dengan teman sebangku. Kemudian mempraktekkannya secara bergantian. Paham? Sampai di sini paham dah? Paham. Kemudian untuk kelas 3, pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang tanda baca, dan hari ini kita belajar tentang norma. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk kelas 3. Adapun tujuan pembelajarannya, dengan diberikan sebuah gambar dan cerita, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan sebuah gambar dan cerita, siswa dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku di masyarakat dengan benar. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh norma yang berlaku di masyarakat dengan benar. Kemudian selanjutnya, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh norma dan aturan di masyarakat yang tidak tertulis dengan benar. Anak kelas 2 silakan membentuk kelompok. Kemudian ibu akan memberikan gambar contoh permintaan maaf dan tolong. Nah, ini ada permintaan maaf dan yang kedua permintaan tolong. Lihat ya. Paham ya?
masyarakat. Contohnya apa? Membayar pajak tepat waktu. Kemudian apa lagi? Tidak mencuri. Apa lagi? Mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, benar. Nah, Ibu ada contoh gambar tentang norma hukum membayar pajak. Kemudian yang ketiga apa? Norma kebiasaan. Ayo, siapa yang bisa menjawab yang dimaksud dengan norma kebiasaan? Ada nggak? Norma kebiasaan yaitu hasil dari perbuatan yang dilakukan secara langsung dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Contohnya apa? Menyapa orang lain, kemudian berkata sopan. Nih, Ibu ada contoh gambar nih. Norma kebiasaan. Kalau setiap pergi sekolah biasanya ngapain? Salaman sama orang tua. Nah, kemudian ada norma kesusilaan. Yang dimaksud dengan norma kesusilaan adalah norma yang didasarkan pada hati nurani dan akhlak manusia. Norma ini bersifat universal ya. Contohnya apa? Meminta maaf kepada orang lain kalau kita berbuat salah. Kemudian saling menghormati antar sesama. Nah, ini Ibu ada contoh norma kesusilaan. Ya? Sudah? Sampai di sini paham? Nah, kalau paham, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian isi. Di lembar kerja tugas ini, kalian mengisi soal-soal yang sudah Ibu buat ini ya. Silakan dikerjakan. Kemudian untuk kelas 2, Ibu akan memberikan tugas kalian diminta memberi warna pada kata permintaan maaf. Warna merah untuk permintaan maaf dan warna biru untuk permintaan tolong. Nah, silahkan dikerjakan ya. Yang lain sudah ada ya? Ya, silahkan dikerjakan. Nah, anak-anak kelas 2 dan kelas 3 apakah sudah selesai tugasnya? Sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Untuk anak-anak kelas 2, silahkan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan. Sekali ya hasil presentasi teman kita tadi, mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kesimpulan untuk kelas 2 bahwa apabila kita berbuat salah kepada orang lain, kita harus meminta maaf. Dan kemudian apabila kita membutuhkan pertolongan, kita harus meminta tolong kepada orang lain. Dan untuk kelas 3, Ibu menarik kesimpulan bahwa setiap norma harus kita patuhi karena untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian pembelajaran kita hari